Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai materi sistem koloid, di mana pada sistem koloid nanti akan dititik beratkan pada koloidnya. Namun kita juga akan membahas mengenai larutan dan suspensi. Jadi garis besarnya, koloid, suspensi, dan larutan itu termasuk ke dalam yang namanya campuran ini. Nah, jadi campuran ini dia nanti dibagi menjadi 3, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Apa itu campuran? Jadi yang dinamakan dengan campuran itu adalah kumpulan 2 zat atau lebih. Jadi yang terpenting adalah minimal ada 2 zat, maka itu bisa dikatakan sebagai campuran. Yang zat penyusunnya, jadi zat penyusunnya memiliki sifat yang tidak berubah dan memiliki komponen zat penyusun yang tidak tetap. Jadi sifatnya dia tidak berubah dan juga memiliki komponen penyusun yang tidak tetap. Nah, di dalam sistem yang namanya campuran, itu nanti dia ada 2 istilah penting yang akan sering digunakan dalam materi koloid. Yang pertama adalah zat terdispersi atau di sini fase terdispersi, dan yang kedua adalah medium pendispersi. Zat terdispersi ini adalah fase terdispersi adalah zat terdispersi atau dia yang tersebar. Jadi misalnya, ini ada beberapa contohnya. Saya ambil contoh yang di sini nih. Ini anggap aja sebagai gula. Kemudian di dalam gula ini ada air. Maka nanti ada 2 istilah yang muncul, yaitu zat terdispersi atau fase terdispersi dan juga medium pendispersi. Zat terdispersinya apa? Gula ini dia sebagai fase terdispersi. Fase terdispersi. Nah, jadi gula ini sebagai fase terdispersi. Kenapa? Karena dia adalah zat yang tersebar di sini. Kemudian, medium pendispersinya adalah air sebagai medium pendispersi. Karena air ini adalah di mana partikel dia tersebar. Lokasi di mana partikel terdispersi atau tersebar. Namanya adalah medium pendispersi. Jadi 2 hal ini nanti akan sering keluar di soal. Fase terdispersi dan medium pendispersi. Kemudian campuran nanti dia dibagi. Jadi campuran nanti dibagi menjadi 3. 1, 2, dan 3. Di mana ada yang namanya campuran homogen, yaitu larutan yang dinamakan dengan larutan. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen atau nanti dikatakan sebagai suspensi. Dan yang ketiga dinamakan dengan koloid. Apa itu larutan, apa itu suspensi, dan apa itu koloid nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Nah, sebagai gambaran, ketika ada campuran homogen, sebagai contoh yang ada di sini, mana sih yang dinamakan dengan larutan sejati atau campuran homogen ini? Maka larutan sejati adalah posisi yang ini. Jadi nomor 1, yaitu yang dinamakan dengan, contohnya adalah larutan gula, atau misalnya larutan garam. Itu juga termasuk ke dalam campuran homogen atau larutan sejati. Kemudian campuran heterogen atau suspensi, itu contohnya yang bawah ini. Ini adalah air, di mana di dalam air ini ditambahkan tanah. Nah, ini adalah contoh dari yang namanya suspensi itu. Jadi ketika garis besarnya, ketika dikatakan sebagai suspensi, itu nanti ada ini muncul yang namanya endapan. Nah, kalau pada larutan sejati dia tidak ada endapannya, jadi dia tercampur secara sempurna. Kemudian mana contoh koloid? Contoh koloid adalah ini,
yaitu air yang ditambahkan dengan susu. Sebagai contohnya seperti itu. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara larutan, ciri-cirinya seperti apa, kemudian suspensi dan koloid akan saya bahas pada video selanjutnya. Jadi pada video ini hanya membahas pengantar saja, apa itu campuran, kemudian apa yang pembaginya itu apa dalam campuran itu. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.